Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa ciri-ciri Khawarij? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena Khawarij, kalau kita lihat dari ahli kelompok-kelompok dalam Islam, ya, ditulis dalam kitab Milal wa Nihal Imam Syahrustani, bahwa beliau mendefinisikan sebuah pernyataan yang benar-benar mungkin masih relevan hingga saat ini, ya. Jadi beliau mengatakan siapa Khawarij itu? Setiap orang yang keluar dari pemimpin yang benar, dan pemimpin yang benar itu disepakati oleh mayoritas, ya, oleh umat, ya, maka disebut orang tersebut adalah yang keluar tadi, ya, artinya pengen memberontak, ya. Itu disebut kharijiyan atau yaitu Khawarij. Sawa'an kana al-khuruj fi ayyamis sahabah, sama apakah khurujnya itu apakah memberontak dari pemerintahan yang sah, yang benar, yang disepakati oleh masyarakat itu di zaman sahabat, ya, yaitu ketika, ya, khulafa ar-rasyidin, ya, atau setelahnya, yaitu tabi'in dan imam-imam atau pemimpin-pemimpin di setiap zaman. Jadi sampai sekarang pun kalau ada orang yang memberontak, yang keluar dari, ya, pemimpin yang sah, pemimpin yang benar, pemimpin yang disepakati oleh mayoritas masyarakat, ya, maka dia adalah ciri Khawarij. Kita lihat ketika beliau menjelaskan tentang Khawarij. Jadi apa yang mengumpulkan Khawarij ini? Sebenarnya banyak kelompok-kelompok kecil dalamnya, kemudian mereka bersatu. Apa yang mengumpulkan mereka ini? Sebuah perkataan untuk berlepas diri dari Sayyidina Utsman dan Ali. Awalnya itu, ya, awalnya itu dari berlepas diri dari Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, ya. Kemudian berlepas diri dari Utsman dan Ali itu lebih dikedepankan daripada segala ibadah. Pokoknya yang paling utama kamu pokoknya lepas diri dari Utsman, lepas dari Ali. Dari situ lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan tidak membenarkan pernikahan kalau tidak didasarkan atas berlepas diri dari Utsman dan Ali. Wa yukaffiruna ashabal kabairi, dan mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Dan mereka melihat, ya, al-khuruj 'alal imam idza khalafa sunnah haqqan wajiban, dan mereka berpendapat bahwa harus memberontak keluar dari pemimpin kalau itu pemimpin itu menurut mereka adalah bertolak atau menyelisihi daripada sunnah, ya. Secara memberontaknya harus benar-benar. Maka kita punya 5 ciri Khawarij yang kita kumpulkan. Yang pertama, sangat tekun beribadah tanpa dibarengi pemahaman yang baik. Jadi kalau masalah tahajud, puasa itu mungkin umat muslim yang lain kalah karena betul-betul tekun ibadahnya, tapi pemahamannya kurang, ya. Yang kedua, merasa siapapun menentang mereka atau nggak cocok sama mereka itu berarti menentang Al-Quran. Jadi kalau ada orang ngomong ini gimana kok, wah kamu menentang saya, berarti kamu menentang Al-Quran, ya. Kenapa? Karena mereka pada awalnya itu 8.000 orang qurra, ya, qurra, ya. Jadi mereka itu adalah para ahli Quran, 8.000 orang Khawarij itu, Khawarij, ya. Tapi kemudian ketika kita mengkritik mereka, mendebat mereka, tidak setuju dengan pendapat mereka, dianggapnya kita ini menentang Al-Quran. Yang ketiga, mereka mencela kaum muslimin dengan ayat-ayat yang sebenarnya ditujukan kepada non-muslim. Nah, ini bahaya. Artinya apa? Ayat-ayat itu ada yang diturunkan kepada non-muslim, mengkritik non-muslim. Tapi ayat itu kemudian digunakan oleh mereka, oleh kalangan Khawarij untuk apa? Untuk digunakan menembak atau digunakan untuk mengkritik umat muslim, sesama muslimnya. Jadi ayat itu yang diturunkan kepada orang-orang kafir, ya, dipakai oleh mereka, oleh kaum Khawarij untuk
pakai untuk ditujukan kepada orang-orang muslim. Padahal khitabnya, ayatnya turun itu kepada orang-orang kafir, ya. Keempat, meragukan keislaman seseorang. Jadi mereka sering melakukan ujian, sering menguji keislaman seseorang, ya. Jadi mereka tuh nggak yakin dengan Islamnya orang lain selain kelompok mereka. Maka sering nguji, gimana sih kamu ini, gimana. Yang kelima, mewajibkan pemberontakan pada penguasa karena berbeda pandangan, ya. Jadi ayo berontak kepada penguasa. Karena apa sebabnya? Hanya berbeda pandangan saja. Mereka angkat senjata memberontak, keluar, ya. Anggapannya Khuruj itu keluar dari pemerintahan yang sah karena hanya saja perbedaan pendapat. Nah, ini ciri-ciri Khawarij yang menurut saya kira-kira masih relevan untuk saat ini, karena Imam Syahrustani yang tadi saya kutip, ya, beliau mengatakan siapapun itu, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan sampai sekarang, di setiap zaman kalau ada orang yang keluar dari pemerintahan sah, pemerintahan yang benar, dari pemimpin yang disepakati oleh masyarakat dan rakyat, ya, kemudian ada keluar, berarti itu Khawarij, sudah masuk si ciri daripada Khawarij. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa melihat lebih jelas bahwa mudah-mudahan ciri-ciri Khawarij ini tidak ada pada kita, tidak ada pada keluarga kita, sehingga kita bisa menjadikan itu acuan apa saja ciri-ciri Khawarij sehingga kita terlepas daripada itu semua. Baik para pemirsa, jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya. Pada kali ini pada video berikutnya kita akan bahas banyak hal. Terima kasih sudah nonton di sini di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.